Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Faisal Suara dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda, recenti, dan bahasa Latin, recensio recenser, atau juga revider, yang artinya mengulas kembali. Resensi merupakan ulasan dan penilaian terhadap suatu karya. Karya yang diulas bisa berupa buku, karya seni film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Lanjut, tujuan resensi yaitu yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Yang ketiga, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Manfaat resensi yaitu yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang suatu karya. Yang kedua, sebagai sarana atau media promosi buku. Yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Baik, selanjutnya jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Di sini resensi disampaikan secara ringkas dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Ya, baik, selanjutnya langkah-langkah meresensi buku. Yang pertama, mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi, hingga jenis buku tersebut. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Yang ketiga, menandai bagian-bagian isi buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Yang keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi. Catatan, bahasa dalam resensi mudah dipahami dan cara penyampaian yang komunikatif. Lalu, sistematika penulisan resensi. Yang pertama itu, di dalam sistematika penulisan resensi itu, yang pertama itu ada identitas buku. Yang kedua, identitas buku terdiri dari judul buku, penulis, tahun terbit, dan tebal buku. Nah, yang kedua, pendahuluan. Dalam pendahuluan biasanya terdiri dari pembuka dan penjelasan sedikit mengenai isi buku. Yang ketiga, latar belakang pengarang. Ya, latar belakang si pengarang yang mengarang buku. Yang keempat, sinopsis. Sinopsis berisi gambaran atau cuplikan sedikit mengenai cerita dari buku. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan buku. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki novel yang berjudul Tentang Kamu. Yang pertama, identitas buku, yaitu judul bukunya Tentang Kamu, penulisnya yaitu Tereli, penerbitnya Republika,
tahun terbitnya 2016, jumlah halamannya 531 halaman, termasuk halaman angka Romawi dan 2 halaman kosong. Ya, lalu sinopsisnya, buku tentang kamu ini menceritakan tentang seorang pengacara bernama Thompson dan CEO bernama Zaman Zulkarnain yang sedang menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan pembagian warisan seorang yang bernama Sri Ningsih. Dengan hanya berbekal diary, Zaman Zulkarnain mengungkap kasus untuk mencari pewaris sah dari warisan Sri Ningsih. Begitu banyak peristiwa yang dialami oleh Sri Ningsih, sehingga ia menjadi wanita yang luar biasa. Seseorang yang dapat menerima manis pahit kehidupan tanpa ada prasangka buruk atau dendam sedikit pun dalam hatinya. Lanjut. Yang kelima yaitu kelebihan pilihan kata dan susunan dari novel ini membuat membaca hanyut dalam alur cerita. Banyak amanat-amanat yang tersirat dan tersurat dalam novel ini. Covernya juga cukup bagus dan menarik. Yang keenam yaitu kekurangan. Pandangan pertama pembaca ketika melihat sinopsis dengan membaca isinya akan sangat berbeda. Di tengah novel ceritanya agak membuat pembaca merasa bosan. Alurnya juga cukup berbelit-belit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.